Sekali lagi kita berdoa, kita percaya Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau yang kami andalkan. Kami sangat percaya Engkau selalu ada dalam musim kehidupan kami. Musim apapun itu Tuhan, Tuhan selalu hadir. Kami siap mendengarkan, urapi setiap kami, haleluya, amin. Shalom semuanya. Kita kalau ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Shalom juga untuk Pak Daniel, untuk juga semua jemaat daripada Father's Love ya. Luar biasa, saya lihat di sini memang betul-betul kita mencari Tuhan ya. Jam 5 pagi sudah bangun semuanya untuk mencari Tuhan. Dan itu yang Tuhan sayangi, yang Tuhan sangat sukai ya. Kita buka Yosua 6. Yosua 6 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan ya. Yosua 6 ayat 15 sampai dengan 16 ya. Jadi tema hari ini adalah siasat dan jebakan iblis. Wow ya, tidak main-main ya. Iblis memang tidak pernah main terang-terangan. Dia selalu dengan pakai cara jebakan dan dengan cara siasat-siasat yang licik ya. Yosua 6 ayat 15 sampai dengan 16 ya, dapat semuanya? Yosua 6 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Tapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Ya, wow, luar biasa ya. Dikatakan tadi pada hari ketujuh ya, bangsa Israel itu dikatakan mengelilingi kota itu 7 kali. Dan pada ketujuh kali ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan bangsa ini kepadamu. Ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu ya. Luar biasa ya. Tadi saya ulang sekali lagi, tadi ada dalam Yosua 6 ayat 15 sampai dengan 16 dan kemudian ayat 20 ya. Nah, waktu kita baca ini ya, kita bilang kok enak banget Bu Indri, kok gampang banget, hanya cuman hari ke-7 keliling, itu dikatakan hanya cuman keliling hari ke-7 7 kali dan habis itu bersorak-sorak, tiba-tiba tembok tebal Jericho runtuh. Wah, kok gampang banget ini, kita bilang begitu. Musuh ditumpahkan ya, musuh semua ditumpaskan, bahkan nanti kalau engkau baca selanjutnya emas perak semua diangkut untuk perbendaharaan di rumah kota. Kalau kita baca sepertinya kesannya gampang banget menyelesaikan masalah sebesar setebal apapun ya, setinggi apapun ya. Tembok Jericho bicara tentang masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Hanya dengan mengelilingi 7 kali itu urusannya beres. Betul ya, kita bilang itu gampang karena apa? Karena kita sudah baca akhirnya temboknya jatuh, betul? Temboknya runtuh, betul? Makanya kita bilang, wah kalau gitu gampang dong, hanya cuma keliling-keliling aja masalah kita selesai. Karena kita sudah membacanya, kita bilang itu gampang. Coba kita buka lagi 1 Samuel 17 ayat 49 sampai dengan 50. Yang pertama, tembok Jericho. Apapun masalah yang kau hadapi pada saat ini, setebal apapun, setinggi apapun, sesusah apapun, kita bisa menyelesaikannya ya. Dan dikatakannya dengan hal-hal yang sepele. Kita dikatakan hanya mengelilingi kota itu 7 kali. Dan pada hari ke-7, 7 kali kita kelilingi dengan sorak-sorai, maka semua masalah kita bisa terselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 49 sampai dengan 50 ya. Ini kita lihat bagaimana seorang Daud bisa mengalahkan musuhnya. 1 Samuel 17 ayat 49 sampai dengan 50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow, kita bilang lagi yang kedua, kok enak banget, gampang banget Tuhan Yesus. Hanya cuman dengan pakai batu, hanya dengan pakai ketapel, musuh yang sebesar Goliat bisa dikalahkan. Kok enak banget, gak usah pakai drone, gak usah pakai M16, gak usah pakai nuklir, tapi hanya dengan batu kecil bisa mengalahkan musuh yang besarnya luar biasa. Kok gampang? Betul, karena kita baca Goliatnya mati, makanya kita berkata kok gampang banget. Satu lagi coba kita buka
Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai dengan 17. Dari kisah 3 ini nanti kita bisa melihat suatu hal yang luar biasa. Ya, yang pertama adalah siapa? Tembok-tembok Yeriko. Masalah-masalah yang besar, yang tinggi, yang nggak mungkin sepertinya bisa kita runtuhkan. Bisa diruntuhkan dengan hanya hal yang mudah sekali, dengan hanya 7 kali keliling. Yang kedua, Goliat, raksasa, masalah yang sudah sangat besar, yang kita sudah sesak melihatnya, nggak bisa menghadapi apapun. Dikatakan tadi dengan apa? Hanya dengan tadi ketapel, dengan batu kecil bisa mengalahkan Goliat yang besarnya luar biasa. Satu lagi Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai dengan 17. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Tidak main-main, musuh yang begitu banyak. Ada 1000 musuh. Hari ini kita punya musuh mungkin banyak sekali ya. Musuh sakit, musuh ekonomi, musuh masalah utang, musuh apapun. Dikatakan hanya dengan tulang keledai muda. Semua itu bisa dikalahkan. 1000 orang musuh orang Filistin. Ini kita bilang kok gampang banget Bu Indri. Iyalah gampang, karena kita lihat memang dalam kisah ini musuhnya mati semua. Bahkan bukan hanya sekedar mati, tapi Simson bisa mengalahkan hanya dengan tulang keledai muda. Ini hal yang tidak masuk akal, betul. Mungkin kita bilang, apa karena orang bangsa Israel ini Superman, Bu Indri? Apa karena dia Bionic Woman? Apa karena dia mungkin ikut orang Marvel, ya? Itu yang jago-jagonya di Marvel, makanya bisa mengalahkan musuh dengan gampang. Ya, jawabannya bukan karena bangsa Israelnya yang hebat, tapi karena apa? Karena ada kuasa Tuhan bersama dengan mereka, makanya kita bisa mengalahkan semua musuh-musuh kita. Ini kata kuncinya. Nah, kalau begitu coba kita bilang ya, coba kita buka lagi satu lagi sebagai peneguhan daripada Tuhan. Karena Tuhan mau meneguhkan kita pada saat ini. Khususnya di pada zaman-zaman seperti ini, Tuhan mau meneguhkan anak-anak Tuhan. Kita buka Ulangan 1. Kita buka Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31. Bahwa betul-betul Tuhan mau membuat kita menang atas musuh-musuh kita. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kuat, tapi karena Tuhan yang ambil alih semuanya permasalahan kita pada saat ini. Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Sister, brother, perhatikan. Yang berjalan di depan masalah kita pada saat ini bukan lagi kita, tapi Tuhan yang berjalan. Seperti kita kalau misalnya sekarang kita lihat presiden, kalau dia berangkat kemana-mana, itu selalu ada pas pampres di depan, betul? Bayangkan Tuhan kita yang menjadi perisai kita, bukan lagi kita, bukan manusia, bukan pampres, tapi Tuhan yang berjalan di depan, tidak main-main, dia menjadi shield kita, dia menjadi perisai kita. Berikutnya, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, depan matamu dan di padang gurun. Bukan hanya sekedar berjalan di depan, tapi yang ambil semuanya alih, Tuhan yang berperang. Makanya hari ini, kita butuh Tuhan, kita butuh kuasanya. Karena kalau kita berperang melawan pandemi, melawan COVID, pasti kita kalah. Tapi kalau Tuhan yang ada di depan kita, dia pagari hidup kita, dia protect hidup kita, dan kedua, dia yang berperang, ini pasti kita menang. Dan yang ketiga, bukan hanya sekedar dia pagari, bukan hanya sekedar dia yang berperang. Dikatakan di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalannya kau tempuh sampai kau tiba di tempatnya. Apa arti mendukung? Artinya Tuhan gendong kita. Waktu kita capek, waktu kita lelah, waktu kita bilang gak sanggup Bu Indri, terlalu berat. Tuhan tolong, aku udah gak kuat Tuhan menghadapi semua ini. Aku udah sesak Tuhan. Tuhan dukung kita. Tuhan gendong kita seperti anaknya. Tidak main-main. Pertama perisai, kedua dikatakan berperang, ketiga dia dukung kita waktu kita letih, lesu, badan dalam keadaan lemah. Yang keempat, apa cukup sampai di sana saja? Coba kita lihat ayat 33. Ini luar biasa. Makanya kalau engkau berdoa, sekarang waktunya kita doa pakai firman. Jangan hanya doa Tuhan tolong sembuhkan aku. Doakan dengan engkau menyebut Ulangan 1 ayat 30 bahwa aku percaya Tuhan, engkau yang berperang menghadapi masalahku. Engkau berjalan di depanku. Engkau mendukung aku waktu aku lemah. Dan yang ketiga, keempat, ayat 33. Yang berjalan di depanmu, di perjalananmu untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam
dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan padamu jalan yang harus kamu tempuh. Yang keempat, Tuhan kasih kita hikmat dengan tiang awan, dengan tiang api, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan pada saat ini. Dalam kita punya kesehatan, dalam kita punya bisnis, dalam kita punya usaha, Tuhan kasih hikmat. Ada tiang awan dan tiang api sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Wow, ini luar biasa, paket super duper komplit abis pol. Ini yang harus kita tangkap pada pagi hari ini, ya. Pertanyaannya, kalau gitu, kenapa masih takut, Bu Indri? Kenapa masih khawatir, Bu Indri? Kenapa masih gelisah, Bu Indri? Kenapa masih stres, Bu Indri? Kenapa masih panik, Bu Indri? Jawabannya, coba kita buka ayat 32. Ini penyebabnya. Tapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. So sad, so tragic. Ini fakta mengatakan, Tuhan sudah bilang, aku yang menjadi perisaimu, aku yang berperang, aku menggendong engkau, bahkan aku berikan engkau hikmat untuk memutuskan jalan yang apa yang harus kau lakukan. Tapi dikatakan kita masih ketakutan, kita masih panik, kita masih stres. Gara-gara apa? Karena kita tidak percaya. Ini jawabannya. Dan iblis di tempat ini bertepuk tangan melihat anak-anak Tuhan yang mengalami seperti ini. Makanya gak heran kenapa anak-anak Tuhan mengalami ketakutan. Dan memang di zaman akhir ini sedang terjadi. Buka Lukas 21 ayat 26. Ya, tidak main-main. Kalau engkau tidak percaya, kita akan rugi sendiri. Karena Tuhan sudah berikan 4 kekuatan. Pertama, dia berjalan di depan sebagai perisai. Kedua, dia nanti yang berperang, dia ambil alih bagian kita semua. Ketiga, dia gendong kita waktu kita susah, waktu kita sedih, waktu kita lemah. Keempat, dia berikan hikmat marifat pada kita. Dari tiang awan, tiang api. Artinya dari pagi sampai malam Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk mengambil jalan yang harus kita tempuh. Nah, Lukas 21 ayat 22, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tidak main-main, brother sister. Dikatakan orang nanti di akhir zaman ini mati bukan karena COVID, mati bukan karena kanker, mati bukan karena penyakit, tapi mati karena ketakutan. Wow! Tidak main-main, ternyata ketakutan ini lebih daripada virus COVID, lebih daripada Alpha, lebih daripada Delta, lebih daripada Delta Plus. Karena orang bisa mati ketakutan karena kecemasan. Gak perlu mesti pakai ke rumah sakit, gak perlu pakai oksigen. Ternyata dengan tidak usah pakai ventilator, gara-gara kita ketakutan, kita bisa mati hanya gara-gara ketakutan. Coba kita buka 2 Timotius 1 ayat 2. Jangan anggap enteng. 2 Timotius 1 ayat 7. Jangan anggap enteng dengan yang namanya takut. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perhatikan, ternyata ketakutan itu bukan perasaan saja. Ketakutan itu bukan hanya karena kita punya mood saja. Ketakutan adalah roh yang tidak main-main, ya. Padahal Tuhan memberikan kepada kita apa? Ketertiban, kasih, dan dikatakan kekuatan. Jadi kalau engkau berkata dari Tuhan ketakutan, tidak mungkin. Ketakutan bukan daripada Tuhan. Ketakutan adalah jebakan daripada iblis. Itu siasat jasi iblis. Karena dengan ketakutan kita akan mati di akhir zaman ini. Jadi bukan karena masalah kita, bukan karena hutang kita, bukan karena ekonomi kita, bukan karena pandemi, bukan karena kanker, tapi karena roh ketakutan yang menguasai hidup kita. Coba kita buka satu lagi, ayat 21, Yehezkiel 21 ayat 7, ya. Jangan anggap sepele, karena gara-gara ini banyak orang mati ketakutan. Yehezkiel 21 ayat 7, dan kalau mereka bertanya padamu, mengapa engkau mengeluh? Jawabnya, karena suatu berita. Yehezkiel 21 ayat 7, karena satu berita, perhatikan, hanya gara-gara berita yang kita dengar. Kalau berita itu sudah tersiar, dan berita ini akan disebarkan oleh si jahat, ya, dan yang mengerikan, banyak anak Tuhan juga ikut menyebarkan berita-berita yang menakutkan, ya. Hati-hati, waktu engkau sebarkan berita yang menakutkan, perhatikan, kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar, dan semua tangan menjadi lemah lesu, dan segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi. Demikianlah firman Tuhan, ya. Jadi tidak main-main. Waktu kita ngirim berita-berita melalui WhatsApp group, melalui juga berita apapun, melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui apapun, please jangan berikan berita-berita yang membuat orang semakin tawar hati, semakin lesu, tapi kasih berita tentang keselamatan, berita tentang kekuatan, berita tentang
kehebatan Tuhan itu yang kita berikan, bukan malahan kita berikan berita-berita tentang hal-hal membuat orang semakin takut dan ciut dan mati karena ketakutan, ya. Jadi jelas dikatakan di sini, ya, bagaimana cara menyelamatkan ketakutan, ya. Bagaimana cara melenyapkan ketakutan, Bu Indri, ya, kalau begitu. Nah, jelas. Tadi ketakutan dikatakan adalah roh, betul? Jadi artinya kalau kita mau mengalahkan roh jahat ini, kalau kita mau mengalahkan ketakutan ini, harus dengan hal yang sama, yaitu dengan roh. Kalau engkau dengan kedagingan, kalau engkau dengan kekuatan kita punya logika, kalau dengan kepintaran kita, kalau dengan pengalaman kita, tidak bisa kita mengalahkan roh ketakutan. Roh harus dilawan dengan roh. Ini jelas, ya. Coba kita buka Efesus 6 ayat 12. Memang sekarang kita menghadapi peperangan, ya. Tidak main-main, sister brother. Kalau engkau hanya dengan kekuatanmu, hanya dengan engkau punya kemampuan, dengan pengalaman, tidak akan bisa kita kalahkan ketakutan. Yang ada dia menguasai seluruh hidup kita dan kita mati terkencing-kencing ketakutan. Itu firman Tuhan. Buka Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perhatikan, ini sudah dibuatkan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan roh dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ternyata ketakutan tadi ada bersama dengan roh-roh jahat di udara, dan ini musuh yang harus kita perangi. Jelas dikatakan tadi. Makanya hari ini banyak orang mati karena ketakutan. Itu sudah dibuatkan dalam Lukas 21. Ya. Jadi seringkali yang memperburuk keadaan kita karena panik.com. Saya ada pelayanan, anak rohani saya, dia meninggal gara-gara apa? Karena dia ketakutan, panik. Bahkan ada orang-orang kaya, baru dibilang positif corona, dia langsung panggil notaris, dia panggil pengacara, bukan dia panggil Tuhan, dia panggil notaris, dia panggil pengacara, dia bilang tolong bikin surat wasiat buat anak-anak saya. Tidak main-main, semua orang sekarang mati ketakutan. Makanya please, anak-anak Tuhan, ada jemaat-jemaat dari Father's Love, jangan engkau yang membroadcast, jangan kita yang menyiarkan berita-berita yang tidak baik, tapi siarkan berita-berita yang baik tentang kekuatan, tentang kebaikan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan meluputkan kita. Itu yang harus kita beritakan. Nah, kita lihat ada 7 roh jahat, ya. Bahkan bukan ada 7 roh jahat, ya. Banyak sebenarnya roh jahat, tapi ada 7 yang dia punya pentolan-pentolannya, dan ini sangat berbahaya, ya. Kenapa saya bilang begitu? Buka Matius 12 ayat 43 sampai 45. Karena 7 roh jahat ini akan menguasai anak-anak Tuhan kalau kita tidak mau hidup dengan Roh Kudus yang menuntun kita. Coba kita buka, ya. Dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus yang mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, teratur, dan rapi. Ya, bersih, tersapu dan rapi, teratur, ya. Hati-hati. Waktu hati kita kosong, waktu roh kita kosong, waktu kita tidak penuhi dengan roh Tuhan, perhatikan. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Sister, brother, kalau engkau dan saya tidak punya roh Tuhan dalam hidup kita, kalau rumah kita kosong, kalau hati kita kosong, kalau roh kita kosong, ada 7 roh jahat akan dibawa masuk lagi. Roh-roh apa saja itu? Yang pertama, roh najis. Ya, kita tahu siapa roh najis? Itu adalah hawa nafsu. Seperti Simpson, ya, dia punya kenajisan, ya, hawa nafsu yang nggak bisa dikontrol. Itu salah satu roh jahat. Yang kedua, roh serakah, roh mamon. Itu seperti Ahad, sudah punya tapi tetap masih kurang. Bahkan mengambil dari Nabot, ya, dia ambil, dia punya ladang Nabot karena serakah. Hati-hati dengan roh serakah. Itu juga roh jahat daripada Tuhan. Yang ketiga, roh kepahitan, tidak bisa mengampuni, seperti Naomi awalnya. Dia katakan, jangan sebut aku Naomi, tapi sebut aku marah karena Tuhan telah berbuat yang tidak baik padaku. Hati-hati dengan kecewa pada Tuhan. Hati-hati dengan tidak bisa mengampuni. Itu roh jahat yang harus kita perangi. Yang keempat, roh apa? Roh dusta. Ingat, ya, bukan. Yang keempat adalah roh putus asa, roh mau bunuh diri. Itu adalah yang dimiliki oleh Yudas. Ya, hati-hati, seberat apapun masalah kita, jangan ada ambil keputusan mau bunuh diri. Itu roh jahat daripada Tuhan. Yang kelima, roh dusta. Ya, suka bohong, ya. Karena bapa segala pembohong adalah iblis. Waktu kita suka bohong, ternyata kita
kita adalah anak si jahat. Yang keenam adalah roh minder, ya. Roh minder seperti Hana, sebelum dipulihkan dia minder, dia nggak mau makan, dia merasa dirinya paling menderita. Hati-hati dengan roh minder, itu juga roh jahat yang merusak hidup kita. Dan ini semuanya, 7 roh jahat ini akan masuk dalam hidup kita waktu rumah kita, waktu tubuh kita, waktu bait Allah yang harusnya ada di sini itu kosong, tidak kita adakan roh Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan, bagaimana caranya kita mengalahkan jebakan ini, Bu Indri? Very simple, ada 3 caranya. Yang pertama, undang kembali roh Tuhan. Ya, undang kembali roh Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saya bilang undang kembali? Karena sebenarnya waktu kita diciptakan Tuhan, kita sudah punya rohnya loh. Mana buktinya? Buka Kejadian 2 ayat 7. Kita diciptakan nggak sama dengan binatang. Binatang diciptakan tanpa yang satu ini. Kita diciptakan berbeda. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, tidak main-main. Waktu Tuhan menjadikan kita beda dengan binatang. Makanya kenapa Tuhan jadikan kita segambar dengan dia, supaya kita punya kuasa. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 26. Tuhan berikan rohnya pada kita supaya kita punya power, punya kuasa menghadapi hal-hal yang tidak baik pada saat ini. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Tidak main-main. Tuhan katakan apa? Tuhan berikan kita rohnya untuk kita bisa punya kuasa menghadapi apapun masalah di akhir zaman ini. Tapi yang sedihnya, kita jarang mengaktifkan roh Tuhan dalam hidup kita. Sudah diberikan sejak kita lahir, sejak owe-owe, Ibu Indri sudah punya roh Tuhan, sudah dihembuskan nafasnya. Itu bicara tentang roh Tuhan dalam hidup kita. Tapi sering kali kita tidak mengaktifkan roh Tuhan ini. Makanya sampai ayat ini ada. 1 Tesalonika 5:19. Kenapa ayat ini dikatakan oleh Rasul Paulus? Janganlah padamkan roh. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita padamkan roh Tuhan dalam hidup kita. Makanya roh jahat berkuasa atas kita. Makanya roh ketakutan menguasai tubuh jiwa roh kita, ya. Nah, dikatakan tadi, jangan padamkan, ya. Nah, libatkan dia. Karena waktu engkau dan saya tidak melibatkan roh Tuhan, lama-lama roh Tuhan padam dalam hidup kita. Dia bukan meninggalkan kita, tapi makin padam. Nah, coba kita lihat, kenapa Tuhan kasih rohnya kepada kita? Buka Yohanes 14 ayat 16. Tuhan tahu persis di akhir zaman ini akan semakin banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, akan banyak tantangan, makanya Tuhan berikan rohnya kepada kita. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolongnya huruf besar P, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, tidak main-main. Roh Tuhan diberikan pada kita sebagai penolong. Bayangkan di mana di dunia ini ada orang mau menolong selama-lamanya. Itu paling enggak kita harus keluarkan uang. Pembantu saja kita suruh menolong kita, pasti kita akan bayar gajinya. Ya, supir pasti berbayar gaji. Ya, siapapun mau menolong kita pasti ada imbalan. Tapi Tuhan kasih gratis roh penolong selama-lamanya bagi kita. Roh Kudus diberikan pada kita, tapi kita sering tidak mengaktifkan. Nah, pertanyaan, kalau gitu kenapa kita nggak aktifkan, Bu Indri? Jawabannya sederhana, karena seringkali petunjuk dari roh Tuhan tidak sama dengan selera kita. Kita maunya selera kita yang kita lakukan, bukan selera Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sudah kasih petunjuk, anakku lakukan ini, tapi kita nggak mau Tuhan. Nah, mana buktinya? Kita buka Roma 8 ayat 5. Makanya waktu engkau tidak mau dituntun oleh roh Tuhan, kita sudah padamkan roh. Waktu kita padamkan roh, 7 roh jahat akan masuk dalam hidup kita. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Kenapa bisa padam? Karena kedagingan kita, ya. Kedagingan ini bicara tentang ego kita. Hati-hati dengan ego. Selama ego kita lebih besar daripada roh Tuhan, tidak akan bisa kita dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus tidak bisa menuntun hidup kita. Bukan dia nggak mampu, dia berikan kita free will. Kau boleh pilih, anakku, mau dituntun oleh rohku atau oleh dagingmu. Nah, apa ciri orang yang egonya tinggi? Hari ini, orang-orang yang ego tidak mau menerima masukan, tidak mau minta maaf, tidak mau mengaku salah, semuanya all about me. Orang-orang yang ego di masa saat pandemi seperti ini hanya mikirkan dirinya sendiri. Padahal ini waktunya kita berbagi kasih. Ya, waktu engkau diberkati, jadilah berkat bagi orang lain. Waktu engkau dikuatkan, kuatkanlah orang lain. Waktu engkau disembuhkan, kasih kekuatan bagi orang lain untuk juga mengalami kesembuhan. Itu orang yang tidak ego. Nah, yang ketiga, cara bergaul dengan roh Tuhan bagaimana, Bu Indri? Yang dilakukan oleh Father's Love ini sudah benar semuanya. Yang pertama, biasa melalui
perenungan firman. Banyak renungkan firman pada saat seperti ini. Dan saya mendapat dari Susan Hatting, waktu saya ada seminar dengan dia, itu di Ritz Carlton di Jakarta ya. Kita kebetulan ikut diundang untuk seminar Wanita Women Conference. Dia katakan doa yang powerful, doa yang diperkatakan dengan membacakan firman. Kau perkatakan firman, seperti Ulangan 1 ayat 30, bahwa Tuhan yang berperang menghadapi musuhku. Tuhan berjalan di depanku. Engkau menggendong aku Tuhan waktu aku susah. Dan engkau akan berikan aku hikmat Tuhan. Perkatakan doa dengan firman. Makanya banyak renungkan firman. Saya di zaman-zaman pandemi seperti ini, aku banyak baca dari Yeskiel, dari Yesaya, dari Yeremia, dari Ratapan, dari Yosua. Itu menceritakan keadaan yang sedang terjadi pada saat ini ya. Yang kedua, masuk dalam pujian penyembahan. Sering masuk hadirat Tuhan. Dengarkan lagu-lagu rohani. Karena lagu-lagu itu membuat kita punya roh bisa menyala-nyala. Ketiga, berbahasa roh. Pastilah ya, karena itu bahasa yang kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang keempat, ini waktunya apa? Mazmur 26 ayat 2. Ini yang dilakukan oleh seorang Daud pada saat menghadapi kesesakan pada saat ini. Ujilah aku ya Tuhan, cobailah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini waktunya introspeksi diri. Apapun kesalahan kita, apapun kekurangan kita, ini waktunya untuk kita introspeksi diri. Karena Roh Kudus akan menguasai orang-orang yang mau introspeksi diri. Dan yang berikutnya, dikatakan Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Waktunya kita makin melayani Tuhan, lebih lagi karena waktu kita melayani Tuhan, roh kita bisa menyala-nyala ya. Dan yang paling penting yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Roh Kudus hanya bisa tinggal di tempat orang-orang yang menjaga kekudusan. Waktu kita masih cemar, ya cemar hati, cemar mulut, cemar pikiran, cemar langkah, cemar tindakan, tidak akan bisa Roh Kudus tinggal dalam kita. Hari ini roh dilawan dengan roh Tuhan. Ingat, setiap kita sudah punya roh Tuhan, hanya seringkali kita padamkan dia. Dengan cara apa? Kita pilih selera kita, melalui ego kita, melalui kita punya kehidupan. Hari ini kuncinya tadi dikatakan untuk bisa tetap kembali memiliki roh Tuhan, ya kembali datang kepada Dia, baca firman, proklamasikan firman, udah gitu tadi masuk penyembahan, berbahasa roh, jaga kekudusan, layani Tuhan, dan yang terakhir ada dikatakan adalah apa? Ya, dikatakan koreksi diri kita. Ini waktu-waktu sekarang untuk introspeksi diri. Ada kekurangan, minta ampun sama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Pada saat kita mengaku dosa, maka Ia mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Daniel. Ya, terima kasih Ibu Indri. Selamat pagi. Puji Tuhan, haleluya. Saya senang Ibu Indri masih bisa melayani bersama-sama kita. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, bahkan firman-Nya sangat menguatkan kita. Katakan amin. Boleh sama-sama di pagi hari ini, seluruh Indonesia kita serempak tepuk tangan buat terbaik buat Tuhan Yesus. Sebagai tanda di pagi hari ini semua orang masih tidur, masih kekhawatiran, kita sudah diteguhkan dengan firman Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan di atas kepala, kita katakan haleluya, 3 kali panji-panjinya ditegakkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, waktu di Ibu Indri menyampaikan firman Tuhan, saya merasa ada seorang wanita, engkau sedang terluka sekali dengan suamimu. Orang ini ada di Zoom dan ada di YouTube. Yang di YouTube engkau pakai baju rumbe-rumbe. Saya melihatnya memakai seperti baju rumbe-rumbe. Ya, ada corak-corak warna keputihan dan warna-warna seperti kuning-kuning semu. Ya, tapi di Zoom ini ada seseorang yang terlalu terluka dengan suami kamu. Terlalu dalam lukanya. Izinkan hari ini, nanti sebelum Ibu Indri akan keluar, mungkin ada aktivitas yang lain, akan berdoa. Ya, akan berdoa bagi wanita ini. Ya, engkau sedang terluka sekali. Bahkan, saudara boleh matikan kamera, tapi buka suaranya. Ada seseorang wanita, engkau sampai chat tergoda dengan pria lain. Ada seorang wanita seperti ini, sampai engkau tergoda dengan teman yang dimana bisa memberikan suatu ketenangan hatimu. Engkau sudah punya hati, belum selingkuh, hanya punya hati. Jika engkau orangnya, coba chat di Zoom Anda, Pak, itu saya. Anda boleh nggak buka kamera, tapi Anda buka suara untuk nanti kita doakan sama-sama. Saya tunggu sebentar, karena Tuhan katakan ini penting untuk dilepaskan. Ini penting untuk dilepaskan.
Ya, memang kita nggak stop cuma pengakuan dosa, tapi ada dosa yang terikat harus dipatahkan dengan pelepasan. Nggak cuma mengakui. Ya, Abraham ini sudah ada nama, sudah yang mengaku, boleh diganti namanya. Terus dia belum chat nih. Ini Bram, di Zoom, Bram. Apakah itu yang itu saya? Apakah yang itu saya apa seperti dulu? Oh, rapa kata karaba. Ya, Pak Bakti coba tolong ya itu Eva Sofia. Coba yang nama-namanya sudah mengaku, tolong kalau memang Anda siap untuk buka kamera silakan, kalau tidak Anda bisa buka suara. Yang itu saya khusus untuk yang secret, yang apa namanya, yang chat-chat sama pria lain. Kalau yang luka hati segala macam tinggal resen saja. Mohon chat di saya ya supaya saya bisa samarkan namanya. Ya. Karena akhir zaman ini banyak jebakan-jebakan iblis. Tanpa sadar, saudara, Anda terjebak. Karena jebakan itu adalah sesuatu yang tidak kita sadari. Jebakan itu nggak mungkin iblis bilang, aku mau jebak kamu ya. Itu nggak mungkin. Iblis nggak sebodoh itu. Iblis itu nggak sebodoh itu, saudara. Dia menjebak kita. Dia tahu kelemahan iman kita. Dia tahu kelemahan iman dan kelemahan kita dengan Tuhan. Dia tahu. Makanya dia jebak kita. Ya, dia jebak kita. Orapa kata kara pasi kata kara. Ya, saya juga pasal pakai baju putih kekuningan. Ada kepada sama suami. Boleh lihat wajahnya nggak? Karena apa yang saya lihat sesuai. Coba sebentar Abraham tampilkan ini. Sudah ada yang mengaku yang pakai baju putih kekuningan. Rumbai. Oh, dia tutup kamera. Boleh buka suara aja. Halo, halo Ibu Irma. Ya, halo, shalom. Ya. Apakah Ibu Irma betul pakai baju warna putih kekuningan rumbai? Betul, Pastor. Betul ya. Ibu sedang ada kepahitan dengan suami? Iya. Oke. Saya percaya hari ini Ibu dilepaskan, amin. Ya, Pak Bakti dan Abraham sudah siap semua itu yang secretnya? Belum ada yang chat. Oke. Orapa kata karapa sikarapaka. Oke, sekarang angkat tanganmu. Saya masih tunggu sebentar, saudara. Masih. Karena saudara ini harus dilepaskan. Engkau sudah mulai chat, bahkan sudah punya hati sekali dengan pria ini. Karena pria ini umurnya sama kamu beda jauh. Lebih muda laki-laki ini, nggak sesuai dengan umurnya kamu. Mari, saudara, buka hatimu. Ini waktunya. Morning Blessing adalah bengkel rohani. Di mana saudara mau dipulihkan. Katakan amin. Mari. Abraham. Pastor Abraham. Ya, Pak. Itu saya kirimkan namanya, Pak. Diganti namanya, Pak. Yang chat sama pria lain, Pak. Ada ya, Pak Bakti? Ada ya. Nggak mungkin Tuhan salah ya. WA ya? WA. Belum masuk, Pak. Berapa kata karapa. Mari yang di YouTube, engkau sedang takut sekarang nih, mau ngaku apa tidak? Ini bukan masalah kita bongkar kartu, tapi ini bicara pelepasan, ini bicara tentang kesembuhan. Seperti Anda ke dokter, kalau Anda ke dokter tidak mengakui bagaimana apa yang Anda rasakan, bagaimana mungkin dokter bisa melepaskannya, menyembuhkannya. Amin. Ada nggak Anda pergi ke dokter tanpa menyebutkan gejala-gejala sakit Anda?
Nggak mungkin. Dokter nggak akan mungkin bisa menyembuhkan kalau saudara nggak mengakui apa yang sedang Anda rasakan. Demikian hari-hari ini. Amin. Katakan yes. Haleluya. Ini udah ada yang ngaku, Pak, sebentar. Sudah, boleh buka suara dulu. Ya, shalom. Sebentar. Oke, yang Coba, saya coba. unmute-kan namanya My Hope. Ya, mana? My Hope ya. Ya, shalom. Shalom, My Hope. Ya. Apakah kamu betul punya suami dan kamu sedang ada buka celah hati dengan pria lain? Iya. Iya. Apakah pria itu lebih muda daripada kamu? My Hope. Iya. Lebih muda? Iya. Iya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini ada keselamatan bagi rumah tangga ini. Amin. Oke. Apakah engkau mau kembali kepada jalan Tuhan? Iya. Ya, kembali. Bagaimanapun jeleknya suamimu, apapun pernah dia berdosa. Karena firman Tuhan katakan tidak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dengan ketekunan hatimu, kamu bisa jauh membuat keselamatan bagi keluarga kamu. Amin. Ada berapa orang, Bram? Baru satu nih. Baru satu ya. Oke, mari nanti Ibu Indri dengan Ibu Deborah akan berdoa. Mari, silakan Ibu Indri. Yes. Shalom semuanya, luar biasa ya. Saya bersyukur saya boleh ikut berkenalan dengan komunitas ini ya. Kalian, kita semuanya bersyukur ya. Ada masih banyak hamba-hamba Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan, khususnya untuk peduli dengan jiwa-jiwa. Pak Daniel, diberkati engkau dengan keluarga ya. Kita berdoa juga buat sahabat-sahabat tadi, khususnya buat teman-teman yang sudah mulai kepahitan. Ingat, roh kepahitan itu roh jahat yang akan menghancurkan hidup kita. Roh juga dalam keadaan kenajisan, itu juga roh jahat. Karena kenajisan bukan harus karena kita berhubungan badan. Waktu kita sudah mulai memberikan perhatian kepada orang lain yang bukan pasangan kita, itu juga kenajisan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa, karena ini harus dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, Allah kami yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Allah kami sangat percaya Engkau hadir pada saat ini, dan Engkau bukan Allah yang sekedar hadir, tapi Engkau Allah yang hidup dan Allah yang hadir dan Allah yang mau menyelamatkan anak-anak-Mu. Engkau tidak mau satu pun kami terhilang, karena itu Engkau datang ke dunia ini karena untuk melepaskan kami dari segala keterikatan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini yang sudah mengaku atau mungkin yang belum mengaku sekalipun. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, tapi kami mau Bapa untuk Tuhan, tolong Bapa, lepaskan Bapa dalam nama Tuhan Yesus, karena anak-anak-Mu ini sudah membuka hati. Waktu mereka membuka hati, ini adalah pintu masuk untuk pemulihan yang Tuhan akan berikan. Sahabat-sahabatku, siapapun engkau tidak perlu hidupkan kamera, karena saya tahu ada mungkin yang malu atau ada yang mungkin yang tidak siap untuk dilihat oleh orang lain. Engkau dan Tuhan beracara pada hari ini. Engkau angkat tangan, engkau buka hatimu betul-betul. Katakan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, berikan aku kesempatan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu pada saat ini kapan Tuhan mengambil kita, kapan kita akan kembali kepada Bapa. Karena hari ini ada hari-hari yang jahat. Jangan sampai jiwa kita, jangan sampai nyawa kita, jangan sampai roh kita mati dalam keadaan tidak mengalami pertobatan. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Segala roh zina, roh najis, roh kepahitan, segala roh mau bunuh diri, segala roh yang namanya juga roh dusta, segala roh yang bukan daripada Tuhan datangnya, dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau jauh lebih di atas segala-galanya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau sangat menghargai orang yang mau mengadakan pemberesan. Karena waktu kami mengadakan pemberesan dan mau dilepaskan, di sana sudah lepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan kelepasan membuat engkau lega, kelepasan membuat engkau sekarang boleh bangkit, dan kelepasan membuat engkau akan melihat sinar kemuliaan Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Mari masih terikat, saya akan lepaskan rohnya. Angkat tanganmu sekarang. Mari Mami Deb, kita berdoa, kita lepaskan rohnya. Yes. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amin. bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara pagi hari ini. Yes. Bahwa Tuhan begitu peduli dengan keadaan saudara ya. Kalau saudara sudah lakukan itu, kuncinya seperti yang dikatakan firman Tuhan, ampuni dia. Itu adalah kunci untuk saudara mengalami satu mujizat. Itu adalah kunci untuk saudara mengalami satu pemulihan. Firman Tuhan dikatakan ya, bahwa kepahitan itu adalah benih iblis
yang ditabur oleh benih dari neraka yang ditabur oleh iblis. Oleh sebab itu apa yang dikatakan Ibu Pardede tadi, mari ya, bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan kalian, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi keadaan rumah tangga kalian. Buktinya pagi hari ini namamu dipanggil, namamu disebut. Oleh sebab itu pagi hari ini akui dia, ya, akui dalam sebelum saya berdoa, Tuhan aku mengampuni, keluar dari dasar hati saudara. Maka itu membuat si iblis itu keluar dari satu roh kepahitan. Dan saya terlalu percaya hari ini engkau menerima pemulihan, hari ini engkau diperbarui, hari ini rumah tanggamu akan mengalami sesuatu yang luar biasa karena iblis sudah lepas dalam kehidupanmu. Mari saudara, sebelum Ibu Deborah berdoa, sebentar Ibu, saya melihat ada seorang istri, engkau memergokin suamimu selingkuh dengan usia perempuannya di bawah usianya suami kamu. Bedanya sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun. Dan kedua, saya merasakan betul, saya melihat betul ada seorang wanita tahu betul bahwa suaminya selingkuh dengan sejenis. Selingkuh dengan sejenis. Saya lihat betul. Saya melihat betul engkau sedang menangis. Engkau sedang menangis saat ini. Ini harus nggak cuma didoakan, tapi harus dilepaskan. Kamu bisa mewakili suami kamu meminta sama Tuhan. Seperti halnya Hana yang berdoa agar ada perubahan atas Elkana. Saudara, jika engkau orangnya yang dua kategori tadi, kok boleh chat dengan Pak Bakti segera untuk nanti kita lepaskan sama-sama. Suamimu selingkuh dengan wanita usianya jauh lebih muda, itu perempuannya jauh lebih muda. Yang kedua, suamimu tiba-tiba ketahuan dia suka kumpul kebo dengan pria yang dimana kamu tak kaget sekali, pria ini kamu kenal juga, dan pria ini sangat merusak moral daripada suamimu. Apakah Pak Bakti Abraham sudah ada yang mengaku yang perempuan lebih muda? Ada lagi yang ngaku dia selingkuh tadi. Ya, yang suka sama jenis? Oh, belum. Belum nih. Coba kamu lihat di chatnya di Zoom. Suaminya. Ya, yang suaminya. Coba, tolong ganti namanya. Nama yang perempuannya lebih muda, jauh lebih muda. Ini ada dua nih, yang sesama jenis. Ya, yang baik, kau baik. Coba saudara, ada chat gini. Yang kategori pertama adalah suamimu selingkuh dengan wanita yang jauh lebih muda. Itu kategori pertama. Kategori kedua adalah suamimu selingkuh dengan didustai sama pria, dan suamimu suka banget dengan pria ini, sehingga kamu jarang berhubungan dengan suami istri karena sudah mulai. Dan ada 3 wanita yang suaminya begini, yang kategori 2. Ada 3 wanita, 3 di YouTube ada 1, di YouTube ada 1, di Zoom ada 3 wanita. Ini meskipun suamimu sedang tidur, akan mabok-mabokan, tetap kamu punya kuasa. Saya percaya kamu punya kuasa untuk menobatkan suamimu nanti. Karena Tuhan dengar doamu seorang wanita. Ya. Silakan nanti Bapak dengan Abraham akan segera bereskan ini nama-namanya. Mungkin Mehom 1, Mehom 2, Mehom 3. Saya lagi sudah mengaku ya. Suami saya selingkuh dengan yang lebih muda, usia anak saya.
Tuhan rindu melepaskan jiwa-jiwa domba-domba yang terhilang. Sama Kris itu saya kenal baik, tapi sekarang suami saya sakit stroke ringan. Nah, ini stroke ringannya karena apa, saudara? Karena akibat dari perbuatannya. Izinkan Tuhan hari ini menyembuhkan saudara. Katakan amin. Ini kategori yang sama. Sudah, Abraham? Sudah siap? Dan ada lagi, kamu punya anak perempuan, kamu punya anak 3. Kamu punya anak 3. Tapi anak yang perempuan kamu kayak cowok. Bajunya nggak pernah pakai rok, dia selalu pakai nggak feminim, pakainya perkasa sekali. Jika kamu orangnya, coba itu kategori yang ketiga. Kategori ketiga adalah kamu punya, betul, anakmu ada 3. Anakmu ada 3. Ya, anakmu ada 3, anak pertama laki-laki. Saya nggak tahu anak yang perempuan itu yang keberapa. Tapi anak yang pertama laki-laki. Dan anakmu yang perempuan ini nggak pernah pacaran sama laki-laki. Punya satu kelakuannya kayak laki-laki. Dan kamu sedang curiga. Apa? Banyak ini. Banyak. Iya. Oke, kalau begitu yang para admin Udah banyak, maksudnya kalau apa namanya? Ini yang diganti nama mau diajak bicara aja, Pak. Iya. Coba yang kategori betul ya, anak saya yang kedua putri saya tinggal lakunya seperti laki-laki usia 10 tahun. Oke. Hari ini di hari Sabtu weekend ini Tuhan nggak pernah weekend, Tuhan nggak pernah libur, Tuhan selalu bekerja terus morning bless. Ya, Shalom. Nolong mama bak obatnya mau. Shalom, Ibu. Shalom, Ya. Pak. Ibu, apakah suaminya kategori yang keberapa? Kategori ke suaminya enggak? Halo, Bu. Apa nama selingkuh sama perempuan muda setahun di bawah usianya. Selingkuh dan Ibu tahu ya? Iya, malah sudah tinggal bersama selingkuhnya. Sudah pergi meninggalkan saya dan ketiga anak saya. Oh, Tuhan Yesus. Ya. Dan anak yang ketika saya ini ketiga bungsu baru umur usia 3 tahun. Oh, Tuhan Yesus. Anak saya masih kecil-kecil, Pastor. Ya. Di Morning Blessing ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana rasanya penderitaan orang lain, supaya kita bersyukur, kita saling menguatkan, amin. Ya. Saya juga sering chatan sama teman saya, tapi memang saya tidak punya hati. Karena saya sudah berjanji buat Tuhan bahwa saya tidak ada yang bisa menggantikan posisi suami saya di hati saya. Amin. Itu keputusan terbaik, Bu. Amin. Oke, saya mau dengar suara bagi saudara yang suaminya selingkuh dengan sejenis dan suka mabok. Bahkan ada yang sampai selingkuh sama keponakannya sendiri. Masih ada hubungan darah. Keponakan sendiri. Hari ini Tuhan mau bongkar pekerjaan iblis. Coba, sudah ada suaranya, Abraham? Ini My Hope 2 yang udah saya buka moodnya. Ada ya, My Hope. Ya. Ya, apakah suami kamu sedang selingkuh dengan teman sejenis? Bukan, Pastor, sama yang lebih muda. Sama yang lebih muda. Oh, yang lebih muda. Halo. Iya. Ya, mudanya berapa tahun, Bu? Suamimu usia berapa? Suamiku 50-an lebih, Pastor. 50. Selingkuhannya, Bu? 30-an lebih. 30-an lebih, jauh beda ya. Oke.
Oke, saya mau dengar saudara yang selingkuh dengan sejenis dan Ini yang keponakan ada nih. keponakan ada ya? Oke, boleh buka suaranya keponakannya. Halo Ibu. Yang saya buka mute-nya. Halo Pak Thomas. Salam Ibu. Apakah suami Ibu selingkuh dengan keponakan sendiri? Itu sudah lama Pak, udah 15 tahun yang lalu mungkin waktu anak saya masih kecil. Terus? Besar umur 3 tahun. Itu pernah dengan ponakan saya Pak, itu sempat saya kepergok saya itu Pak. Oh. Sekarang status Ibu bercerai atau tidak Bu? Puji Tuhan sekarang suami saya sudah bertobat Pak. Sudah bertobat ya. Oke. Itu namanya ada kutuk keturunan ya. Kutuk yang Lot itu Bu. Ya, itu harus dipatahkan karena itu bisa kambuh-kambuhan kalau nggak tobat sungguh-sungguh Bu. Ya, harus dipatahkan rohnya Bu ya. Iya Pak. Oke, yang sejenis? Nih. Ya, salam Bu. Salam. Ya, apakah suami kamu selingkuh dengan sesama laki-laki? Iya, Pastor. Ya, oke. Sudah berapa lama Bu? Sudah 1 tahun lebih, Pastor. 1 tahun. Ibu kenal laki-lakinya? Kenal pegawai gudang. Pegawai sendiri? Iya. Oke, kita bawa dalam doa ya Bu. Masih ada lagi Bram? Satu lagi. Suaminya ketahuan, istrinya curiga. Istrinya curiga bahwa suaminya selingkuh dengan laki-laki selain ibu ini. Orapa kata karapa si karapa. Coba kita terbuka. Kalau untuk kategori yang private ini, Anda bisa matikan kamera dan admin akan ganti namanya. Ya, tetap kuasa Tuhan bekerja. Katakan amin. Ya, karena Tuhan bisa melihat wajah Anda, meskipun saya tidak melihat wajah Anda, tapi Tuhan sangat melihat kesungguhan hati saudara. Seperti imannya perwira, sekalipun budaknya nggak ikut dengan perwiranya, tapi tetap sembuh. Katakan amin. Sekalipun suamimu nggak ikut, tapi tetap imanmu yang akan dibawa didengar Tuhan untuk menyembuhkan suamimu. Katakan amin. Kalau yang ini anaknya. Usia berapa? Oh, yang tomboy. Anak saya yang ketiga, saya curiga sering bawa wanita dan pakai baju laki-laki serta. Oke, mana suaranya? Salam Bu. Bentar. Namanya belum disamarkan. Oh. Haleluya. Hari ini pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan harus dinyatakan. Katakan amin. Saudara, semalam saya menangis, saudara. Karena hari ini saya dapat jawaban Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya nggak bisa tidur? Kenapa Tuhan? Tuhan katakan, Thomas, besok pagi banyak wanita yang perlu aku lepaskan. Besok pagi banyak hal-hal yang kamu akan kaget, terkaget-kaget. Iblis sedang kerja keras untuk menyesatkan domba-dombaku, kata Tuhan. Ya. Udah masuk Pak soalnya. Ya, salam Ibu. Salam. Betul anakmu 3? Betul, pendeta, betul. Yang Betul. ketiga itu iya tomboy. Sampai Tomboy. saat dari kecil dia sering sama perempuan-perempuan. Saya curiga, saya terus nanya dia, kenapa kamu seperti itu? Dia bilang enggak, biasa aja. Sampai saat ini memang suami kita udah meninggal. Ya. Iya. Oke. Sampai saat ini Usia berapa tahun Bu? Sudah 30 lebih. 30 tahun lebih belum menikah. Belum. Anak yang pertama? Anak pertama perempuan, sudah keluarga. Anak kedua Sudah berkeluarga. Iya. Oke. Yang kedua? Yang kedua udah berkeluarga. Oke. Yang ketiga ini yang ibu Iya. sebut ya? Iya, benar. Oke. Sekarang Namanya Cynthia Karika Dewi. Cynthia Karika Dewi namanya. ya, Bu. Kita berdoa ya. Saya pastor, saya curiga dan info yang saya dapat yang teman sejenis sering nginap di tempat suami saya. Itu My Hope 7. Buka unmute-nya. Ya, Shalom My Hope 7. Shalom. Ya, kamu berapa anak sekarang? Belum ada, Pastor. Enggak. Kamu kategori yang mana ya? Suaminya sama pria lain. Oh, suaminya dengan pria lain. Beda berapa tahun, Bu? Saya dengan suami. Ya, enggak, suami kamu selingkuh dengan usia berapa?
Sekitar beda 5 tahunan ya. 5 tahun ya. Oke, semua sudah ya. Waktunya kita melakukan doa, kita lepaskan mereka semua dalam nama Yesus. Mari Mami Deb. Orapa kata karapa sikara bakar. Mami Deb buka tombol unmute-nya dulu. Mami Deb dibuka unmute-nya. Tekan tombolnya. Oke. Ibu-ibu bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kamu, apapun kondisi kamu. Kamu sebagai seorang wanita, kamu sebagai seorang ibu. Saya merasakan karena saya dengan Bu Indri sebagai perempuan. Hatimu hancur, mungkin hatimu pecah berkeping-keping. Dengar baik-baik, pagi hari ini kata firman Tuhan, Tuhan dekat kepada orang yang hatinya hancur. Orang dekat kepada orang yang hatinya remuk. Dengar baik-baik. Beberapa hari morning blessing ini ya, menyingkap, membukakan kedok-kedok iblis. Maka hari-hari terakhir ini Tuhan akan melepaskan satu roh Sodom dan Gomora yang sedang merusak baik keluarga-keluarga. Pagi hari ini, sekali lagi, saudara bukan merupakan satu kebetulan bahwa saudaralah orang yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya kalau itu saudara ya, itu pagi hari ini, saudara ada di tempat ini, sekali lagi Tuhan sangat-sangat mengasihi, sangat-sangat mengasihi. Dan doa yang keluar dari dasar hati, hari ini Tuhan menjawab. Hari ini Tuhan memulihkan. Hari ini juga, dengar baik-baik, aku di hadapan Tuhan. Aku di hadapan Tuhan. Sekali lagi jangan simpan kepahitan. Kemarin hari Kamis saya sudah katakan ya, bahwa pemburit ya, pemburit banci, sebuah perjinan kalau engkau tidak bertobat itu mendapat bagian dari kerajaan lautan api yang menyala-nyala. Hari ini engkau sebagai istri, engkau sebagai ibu ya, engkau punya satu beban, satu kerinduan untuk supaya kalian mengalami satu pemulihan. Dengar baik, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bagi orang percaya pun tidak ada barang yang mustahil. Satu, ampuni dia. Itu mungkin sangat mengasihi, menyakitkan hatimu, tetapi pagi hari ini kalau engkau mau mengampuni, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, maka hari ini juga terjadi kelepasan, hari ini juga terjadi pemulihan, hari ini juga kau terima mujizat. Oralapakaya sekeralapa, saudara angkat tanganmu. Herapakata sekeralapa, kami berdoa untuk ibu bersama dengan Ibu Indri, menyatukan hati kita, minta kepada Tuhan. Rebekoto syakapa karalapa kinaralapa karena kami menyatukan dengan Bapak Stoma Masika. Rebekoto sekeralapa kinaralapa, kita akan bongkar kedok-kedok. Kita akan praktekkan kuasa kegelapan. Rebekoto syakapa kurilapa karalapa kara. Mari Roh Kudus kau akan ambil alih. Mari Roh Kudus kau ambil alih dalam jam ini. Mari Roh Kudus kau ambil alih jam ini. Kau ada tempat ini Bapak, engkau berkuasa, engkau ambil alih Bapak, engkau ada alih luar biasa Tuhan. Engkau akan izinkan bahwa mereka terhilang Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Kau ada Bapak di sini, kau ada di sini, kau ada di sini, kau ada berkarya, engkau berdaulat, engkau berkuasa. Darah Yesus hidup Tuhan, biarkan air matamu keluar di hadapan Tuhan. Baik yang di YouTube maupun yang di rumah-rumah, pagi hari ini usapkan iman kita,
Semua berdoa, semua angkat doa untuk saudara-saudara kita ini. Semua angkat doa, semua keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah yang baik, Kau ada bersama dengan kami Bapak. Kau sudah melepaskan anak-anak-Mu, Bapak, mereka sudah lagi tidak terikat, Bapak, mereka terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana Engkau melepaskan wanita yang terlibat oleh roh jahat, kami juga bersih hari ini Engkau juga memberikan kesembuhan pada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, mereka boleh bangkit, mereka boleh bangun, dan mereka boleh kembali bersorak-sorak karena mereka sudah menang melawan tembok-tembok, mengalami juga Bapak melihat dan mengalami 1000 Bapak selisih. Terima kasih Tirara Karara Syara Minara Parara Parara Syara Minara Karara Syara Minara Parara Karara Syara Minara Tirara Parara Karara Syara Minara Parara Syara Minara Parara Minara Karara Syara Minara Parara Parara Syara Karara Syara Minara Parara Syara Minara Parara Karara Syara Minara Parara Tirara Karara Syara Minara Parara Tirara Karara Syara Minara Parara Syara dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan mereka, lepaskan mereka dari demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Bapak, pada saat ini hamba mohon kirim api keluar semuanya. Minta lemah. Keluar dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau berhasil. Keluar dalam luar biasa Engkau sudah memberi kelepasan. Terima kasih Tuhan. Keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Engkau Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Lepas. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, yes, api, kalau kenajisan keluar, roh kenajisan keluar. mereka menjadi milik Allah. Kami rebut iblis tidak berhak lagi. Lepaskan mereka, lepaskan mereka, lepaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kira syara minara parara katara lara. Kira syara minara parara katara lara. Kira hancurkan dalam nama Yesus. 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 Mulai bergerak. Roh Kudus mulai bergerak. Bergerak ya Roh Kudus. Saudara, jangan dipadamkan Bapak, biar lagi boleh lagi aktif dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lepas dalam nama ajaib Roh Kudus, ajaib mengasihi mereka. Dan hari terakhir untuk menantikan kedatangan-Mu, Engkau memulihkan keluarga-keluarga yang terluka, keluarga-keluarga Tuhan yang dicengkeram oleh iblis, oleh sahabat ini Tuhan. Hari inilah hari kemenangan bagi mereka. Hari ini adalah hari pemulihan bagi mereka. Hari ini adalah hari kelepasan bagi mereka, sehingga mereka mengalami kasih Bapa yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami buka pintu masa depan mereka Tuhan, bahwa mereka akan berubah, menjalani hari-hari yang akan datang bersama dengan Tuhan, menyenangkan suami mereka, memenangkan anak-anak mereka,
mereka, untuk mereka datang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan terjadi keajaiban dan mukjizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Kau sangat-sangat mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih, demi nama Yesus kami berdoa. Saudara yang mengangkat tangan, yang mempunyai saudara apa yang dikatakan sama Pastor Thomas tadi ya, saudara nanti bisa chat ke nomor saya, mungkin ke Pak Thomas juga. Saya siap untuk membantu, untuk melayani saudara, sehingga saudara mengalami satu pemulihan, dan saya percaya kemenangan demi kemenangan akan saudara raih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya saudara, sambil menantikan Anda raise hand yang sedang kena COVID, Anda boleh raise hand. Dan gelombang yang selanjutnya adalah yang kena COVID, yang sedang kena COVID dan di rumah sakit. Yang sedang kena COVID dan di rumah sakit. Apakah yang di YouTube sudah ada mengaku? Joshua Abraham Bakti, yang sampai suaminya selingkuh dengan pamannya sendiri, ada di YouTube. Ada Pastor, tapi belum WA saya Pastor, belum ada. Ada tapi suaminya selingkuh dengan pamannya sendiri. Iya, ada di YouTube. Ada ya? Ada Pastor. Coba dibawa untuk masuk ke Zoom, Bapak. Bergerak caramu sendiri. Ya, oke. Sambil habis COVID, gelombang yang selanjutnya adalah ada seorang laki-laki, engkau baru menikah di bawah 5 tahun, tapi kau setiap kali punya anak selalu keguguran. Ya, selalu keguguran. Ya, setelah ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Kau izinkan ada penyakit COVID yang masuk dalam tubuhnya, tapi Tuhan pula yang akan menyembuhkan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, 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 Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sikata karapa, urapa kata karapa, Tuhan sembuhkan hari ini, Tuhan pulihkan hari ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, pulih dalam nama Yesus, sembuh, pulih dalam nama Yesus, sembuh untuk Iwan, Lisbeth, Andi, Samuel, Liana, Santi Bogor, Meli HSP, Yayuk Sri Rahayu, juga yang ada di YouTube yang belum sempat gabung di Zoom. Apapun akibat COVID, efek pada COVID, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Coba rasakan tubuhmu, kuasa Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Coba lehernya, rasakan aromanya, lidahmu, semua sudah oke sekarang. Haleluya. Oke, selanjutnya tadi apa ya gelombang selanjutnya ya? Sampai lupa. Berapa? Apa tadi ya? Pak Bakti, habisin apa ya? Yang keguguran, yang baru menikah tapi keguguran. Ya, siapa yang menikah keguguran terus? Ada? Silakan rasain. Ya, ada. Dan selanjutnya sambil menanti yang masih terikat kuasa gelap, boleh resen. Yang masih terikat kuasa gelap, bahkan hari-hari ini belum terlalu jauh engkau minta ke orang pintar. Yes. Berapa kata karapa sekarang?
Ini Samuel. Coba Samuel ini kamu tinggal di mana? Samuel, kamu tinggal di mana? Koris. Mana? Koris. Jakarta kan? Daerah Tangerang. Iya, iya. Kamu dekat kuasa gelap apa waktu itu? Tadi malam saya ada dukun yang bangkitin arwah mama saya yang udah meninggal masuk ke dalam mimpi. Saya dengar suara mama saya. Mama kamu tapi sudah meninggal? Iya. Terus orderan saya akhirnya jadi sepi. Terus trading plan saya jadi kacau gitu. Oke. Kamu merokok nggak? Nggak. Nggak sama sekali ya? Nggak. Oke. Tapi pikiran saya kadang-kadang najis. Iya, selalu tuh, bukan kadang-kadang. Kerap. Nggak selalu, tapi kerap, betul nggak? Ya. Banyak frekuensinya kan? Iya. Iya, oke, nggak apa-apa. Itu mimpi doang. Yang penting tidak melakukannya. Belum menikah kan? Belum. Belum menikah. Usia berapa kamu sekarang? 33. 33. Sudah punya calon? Mantan saya terikat kuasa gelap. Jadi ada tali batin yang belum putus. Oke. Kamu suka lihat Dia film porno libatin saya enggak? pesugihan. Pastor, dia libatin saya sama pesugihannya. Oh, seiman nggak dengan kamu? Seiman, tapi dia pesugihan lewat kuasa gelap, bantuan jin. Bantuan Jadi jinnya. dilibatin sama Dia pesugihan. Kristen. Dia Kristen. Oh, dahsyat ya. Ini saudara ya, sudah Kristen tapi masih. Terus Tuhannya di mana coba? Apakah Tuhan kalah sama jin? Haleluya. Sama aja kita sama melecehkan Tuhan bahwa Tuhan itu kalah sama jin. Betul? Ya, itu pelecehan saudara ya. Makanya Tuhan murka hari-hari ini. Kalau dilecehkan terus. Ya. Oke. Tapi kamu pernah ke dukun nggak? Pernah. Oh, sadar kamu ke dukun. Oke. Di YouTube ya, Pak Bakti Joshua, ada yang non-Kristen, tapi kau perlu pertolongan Tuhan tentang kuasa gelap. Ada, tentang suamimu. Di YouTube. Ya, di YouTube. Orapa kata karapa si kata karapa si kata kara. Si kata karapa si kata karapa si kata karapa. Oke, saya mau baca lagi ya. Bentar dulu. Saya melihat ada satu kayak tuyul Apa ya Tuhan? Orapa si karapa si. Oh, coba Nina, kamu tinggal di mana ya? Batam, Pastor. Batam. Kamu pernah terlibat kuasa gelap apa? Pernah ke ini, orang pintar. Terus? Sama suami. Oh. Dikasih air mandi gitu. Dimandiin? Air bunga gitu. Oh, kenapa? Kamu dianggap sial terus begitu? Merasa sial terus? Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau mandi air gitu tuh, Anda menganggapnya sial terus dengan mandi itu tuh sialnya berubah. Enggak. Di dalam Tuhan nggak ada yang sial. Kalau Tuhan ciptakan sial, ngapain Tuhan buat Anda manusia serupa dengan gambar Allah? Berarti Allah kita Allah yang sial, begitu? Enggak. Amin. Amin. Ya, sekali saudara, kalau Allah buat kita sial, berarti Allahnya sial juga dong. Wah, itu suatu penghinaan. Karena Allah menciptakan kita, kita bilang sempurna adanya, serupa segambar dan segambarnya Tuhan. Kata amin. Ya, jadi nggak ada yang sial. Nah, kesialan terjadi itu karena dosa. Ada untuk keturunan. Bukan Allah yang menyebabkannya. Yang sepakat katakan amin. Amin. Ya. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Mari, Mami Deb. Koralapataya sikiralapatakaya sikiralapatakara. Koralapataya sikiralapatakaya sikiralapataka. Repekoto syakaralapakaralapatakaya sikiralapatakaya. Koralapatakara. Ini untuk siapa nih? Samuel. Tadi yang terlibat dengan kuasa kegelapan ya. Kamu datang kepada Tuhan sungguh-sungguh ya. Serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Serahkan sepenuhnya. Hanya Tuhan Yesus yang melepaskan kamu. Hanya Tuhan Yesus
yang memberikan satu pemulihan dalam hidupmu. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Korala pakaya sekirala patakaya, rapatakaya sekirala pakunana mata karala paka, repekoto sekirala patakarala patakaya, repekoto sekirala pata Samuel, tirukan saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku datang kepadamu. Aku datang kepadamu. Aku menyerahkan hidupku. Aku menyerahkan hidupku. Sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau yang sanggup melepaskan hidupku. Engkau yang sanggup melepaskan hidupku. Engkau yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau yang sanggup memulihkan hidupku. Hari ini. Hari ini. Aku terima kelepasan. Aku terima kelepasan. Aku terima pemulihan. Aku terima pemulihan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Akan dosa dan kesalahanku. Akan dosa dan kesalahanku. Aku muak dengan semuanya itu. Aku muak dengan semuanya itu. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Membebaskan hidupku pagi hari ini. Membebaskan hidupku pagi hari ini. Dari semua kutuk-kutuk. Dari semua kutuk-kutuk. Roh orang mati. Roh orang mati. Guna-guna. Guna-guna. Santet dan tenung. Santet dan tenung. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Korala pakaya sekirala patakaya sekirala pataka. Repekoto syakarala patakaya. Semua berdoa. Semua berdoa. Semua berdoa. Hanya Yesus yang dapat melepaskan hidupmu. Hanya Yesus yang dapat memulihkan. Hanya Yesus yang dapat menolong hidupmu. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Orapa kata sekirala Rala pakarala pataka, repekoto sekirala pataka, kami mau menyatukan hati kami dengan Pastor Thomas. Orang kata sekirala pakarala pataka, repekoto sekirala pakarala pataka, repekoto sekirala pakuna mata karala waktunya sekarang. Samuel, rohnya ada Samuel keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Roh yang daripada Samuel keluar. Roh ikatan pada Samuel keluar. Keluar. Api dalam nama Yesus. Ikatan tali jiwa, ikatan tali batin, ikat apapun. Aku bakar, aku hancurkan dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Roh jahat. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Sikarapa kata karapa sikata karapa keluar. Keluar. Roh orang mati di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Korala takarala patakara, repekoto syakarala patakara, repekoto syakarala patakara pakara. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Bakar Roh Kudus, bakar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kau bebaskan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepaskan semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau lepaskan Samuel. Kau lepaskan Alfian Pakiding. Keluar. Terus keluar. Astuti juga keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Waktunya 1, 2, 3. Keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama roh yang terikat dengan Samuel keluar. Roh persinahan dalam pikirannya keluar. Dalam pikiran aku semuanya keluar. Satu juga keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Yes. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Ayo Nina keluar. Ayo Nina keluar. Nina keluar. Samuel keluar. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Sikarapa kata karapa sikarapa kata karapa. Keluar atas Hertaria Romana. Ilinda. Meli HSP. Keluar semuanya. Keluar. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Sampai keluar. 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 Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Roh perdukunan.
roh ikatan masa lalu dengan roh kuasa jahat, keluar ini. Aku bakar dalam nama Yesus. Samuel, angkat kepalamu sekarang. Buka matamu. Buka matamu. Keluar ini. Apimu keluar. Apimu aku membakar seluruhnya, keluar. Keluar ini api. Api. Dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Setiap kebangkrutan dan dibuat oleh si jahat, apapun roh jahat untuk punya, keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. 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 Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Oh, rapakata karapasi kata karapasi kata karapara para para para. Oh, rapakata karapasi kata karapasi kata karapasi kata karapa. Oh, rapakata karapasi kata karapa. Keluar. Keluar, api yang pakai di semua keluar, semua keluar, semua keluar. Elva Putri juga keluar. Yonan Nesernia Gomi keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Karapa kata karapa si kata karapatus keluar. 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 Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Yohana, Metilokor, keluar juga itu, Metilokor, keluar, keluar dalam nama Yesus, keluar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus mengalir, kuasamu mengalir atas oasis, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar, keluar, keluar dalam nama Yesus, keluar, lebih panas keluar, lebih panas sekarang Roh bakar, Papa, ternyata sampel ini pernah terikat dengan tali perjanjian. Aku putuskan, aku patahkan perjanjian ini Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia ada perjanjian. Aku putuskan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Keluar semuanya. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima api. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Bakar. Yes. Bakar. Bakar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari semua ikuti. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan saya. Bebaskan saya. Darah Yesus. Darah Yesus. Pulihkan saya. Pulihkan saya. Segala perjanjian. Segala perjanjian. Mantra-mantra. Mantra-mantra. Sumpah serapah. Sumpah serapah. Aku cabut. Aku cabut. Aku batalkan. Aku batalkan. Aku hancurkan. Hancurkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus. Roh Kudus. Sucikan saya. Sucikan saya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Coba saudara, Pak Bakti Jos, yang di YouTube ada sudah ada yang pengaku yang seperti kategori yang saya katakan? Ini ada yang ngaku nih. Ada tapi belum ini Pak, kurang jelas untuk dianya non Kristen atau bukan, belum jelas. Tapi kalau suaminya terikat dalam kuasa gelap, iya. Iya, Abraham? Ya, ini ada My Hope 8. Pak Baktis, suamiku pernah saya pergoki dengan adikku di kamar. Juga bersama dengan temannya suami selingkuh. Ini My Hope 8. Selingkuh sama sesama jenis gitu? Sama adiknya, Pastor, adiknya. Adiknya laki perempuan? Coba diajak bicara. Ya, Shalom. My Hope 8 buka suaranya. My Hope 8. Ya, halo. Ya, coba boleh cerita Bu, bagaimana suamimu selingkuh sama siapa? Ya, dulu 30 tahun lalu saya perkok dengan adik saya. Terus terakhir dengan tante saya.
kelepasan. Mungkin saya ada akar pahit. Kali saya sakitnya pindah-pindah, Pastor. Kadangkala gatal di belakang, sesak napas, juga gatal di pantat, gatal di Bentar, Bu. alat Kalau kelamin. dilihat dari suara ibu ini, ibu enggak cuma ada akar pahit, tapi ada kuasa jahatnya, Bu. Dari suara ibu ya. Iya, betul. Nah, ibu ini ada keterlibatan dengan masa lalu. Saya sering masuk kamar mandi, saya sesak napas. Iya. Saya masuk kamar dapur, saya sesak napas. Ya. Iya. Betul. Ibu usia berapa sekarang? Saya ya, ibu ini keterlibatan usia 59. Oke. Gimana, Pastor? Ibu pernah ke dukun nggak? Ya, pernah, karena mau mencari pengobatan sakit. Nah, saya sakit pindah. Ya, saya juga pelayan, tapi saya juga pelayan. Makanya saya mau minta pelepasan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Benar, ibu ini pernah melayani Tuhan kan? Iya, masih sementara. Masih sementara, tapi ibu pernah terlibat dengan kuasa gelap, begitu kan? Ya, betul, ya betul. Apakah dengan dukun non-Kristen? Ya. Dengan dukun non-Kristen? Iya, pernah, Islam. Dan ibu pernah diikat dengan suatu benang? Iya. Betul? Iya, betul. Betul? Oke. Bahkan sekarang ibu pernah seperti terjatuh, pernah terjatuh seperti kayak orang gelepak begitu tanpa sadar? 3 kali, betul. 3 kali saya jatuh. Betul ya? Bengkak. Bengkak kan? Iya, 3 kali. 3 kali. Apakah waktu ibu tidur seringkali ada yang seperti nidurin ibu begitu? Halo, Bu? Gimana? Waktu ibu tidur, apakah ibu merasa kayak seperti ada yang nindihin ibu? Halo? Ya. Betul? Ya, betul. Oke. Oh, Rabbah, saya sudah bisa lihat wajah ibu, Bu. Sudah agak kebayang. Tuhan kasih penglihatan ya. Sudah kebayang. Ibu ini maaf ya, pernah mukanya dikasih kayak air begitu, dikasih sesuatu didoain? Iya, betul. Betul? Oke. Maaf, Bu. Ibu ini melayani bidang apa, Bu? Saya melayani hanya kategori kolom. Kalau kolom apa rayon ya, rayon. Maksudnya apa? Penginjilan atau apa? Nah, saya hanya ditugaskan untuk menjadi tim leadernya di jemaat saya. Kalau kita kan gereja. Komsel. Ya, bukan. Saya di kolom ya, gimana? Tapi saya juga pimpin ibadah. Merangkul, menjadi penyambung lidah ke gereja. Ada masalah di jemaat, saya menjadi penyambung lidah ke gereja, penyambung suara ke gereja. Yes. Sekarang ibu statusnya bercerai nggak? Saya tidak bercerai. Tidak, tapi sudah baik hubungannya. Ya. Oke, mari Mami Deb. Ini terakhir ya yang 9, My Hope 9. Salam Pastor Thomas, Ibu Deb, Ibu Indi, saya seorang perempuan usia 31 tahun. Tolong doakan saya, roh zina begitu kuat mengikat saya. Sudah bertahun-tahun saya diikat sejak SD sampai sekarang. Waktu SD saya tidak sengaja melihat orang tua saya berhubungan badan, dan itu terus terbayang-bayang hingga waktu SMP saya mulai coba-coba masturbasi. 2011 saya jatuh dalam dosa seks untuk pertama kali. 2014 saya dekat dengan seorang laki-laki usianya lebih muda 3 tahun. Pokoknya begitulah. Kemudian dan mulai tahun 2014 sampai 2015 saya aktif berhubungan badan dengan dia sampai sudah berpuluh-puluh kali, sampai akhirnya 2016 sampai 2018 dengan banyak laki-laki yang berbeda. 2018 sampai sekarang saya tidak punya hubungan dengan laki-laki lagi, tapi saya masih melakukan masturbasi, nonton video porno, bahkan berimajinasi seks. Saya rindu dipulihkan. Tolong doakan saya. Ini My Hope berapa? My Hope 9. My Hope berapa? 9. Oke, buka suara. Coba yang saya buka suaranya, tolong buka agar didoakan. Ya,
Silakan, Bu. My Hope 9. Halo, ya. Ya, Shalom My Hope 9. Kamu sekarang usia berapa? Halo? Ya. 30? Oke, kamu pernah, maaf kata ya, maaf sekali, pernah sampai party seks? Iya apa Bang? Suara ya? Gangguan sinyal. Ini kalau pakai headset, Bu, mungkin kayaknya kami tidak bisa mendengar ini suara Ibu. Coba. Halo Bu, Shalom. Ya Bu. Halo Bu. Ya. Halo Pastor. Iya. Apakah Ibu sampai pernah terlibat party seks? Tidak, Pastor. Pernah pakai susuk, Bu? Tidak. Oke. Kita berdoa patah kutuk ya Bu, biar Ibu bisa punya suami beneran ya Bu. Gak cuma dimanfaatin untuk punya aja Bu ya. Iya, Pastor. Ibu mau ingin nikah nggak? Punya suami baik-baik, membina keluarga? Ingin, Pastor. Ingin ya? Atau hanya cuma mau tubuhmu Ibu ditidurin aja? Terus Ibu tinggalin begitu? Hah? Saya mau punya suami. Mau punya suami ya? Iya. Oke. Jadi ini kategori apa ya Bram ya? Bapak bicara apa ya? Bang Fatih? Pastor? Ya, tadi sebelum ini saya ngomong apa ya? Kategori apa ya? Ayo, tim Joshua. Kalau dari Tuhan memang di sore ya. Saya pasti langsung lupa. Ayo, siapa yang ingat Bapak Ibu ketik di. Makanya saya perlu tim nih kan. Kalau udah pesan Tuhan, terus langsung saya sampaikan. Kalau nggak saya lupa nanti. Bu Deborah, apa di sebelumnya? Orang-orang ya, orang ya. Anak-anak Tuhan yang kamu mengalami hubungan-hubungan seks. Keguguran berkali-kali ya? Oh, keguguran berkali-kali sudah ada yang mengaku? Oke. Ibu lepas dulu Ibu yang My Hope 9 dulu Bu. Bagi saudara-saudara, saya sekali lagi ya, karena saya ada hati untuk melayani pekerjaan Tuhan, mereka-mereka yang terlibat dengan dosa-dosa seperti ini, nanti saudara-saudara seperti Samuel, bahkan seperti Ibu ini nanti, mungkin secara pribadi saya akan melayani bersama dengan Pastor Thomas. Ya, jadi saudara yang memang kasusnya ini ya, yang sudah disebutkan oleh Pastor Thomas, ini adalah kasus yang khusus ya, yang Tuhan taruh ya. Kalau saudara dipanggil, itu berarti Tuhan itu sangat-sangat mengasihi untuk saudara itu mengalami satu pemulihan dan lepas hidup saudara. Saudara-saudara rugi hidup saudara mengalami seperti ini ya. Tapi dengan catatan saudara harus bertobat sungguh-sungguh. Saudara bertobat sungguh-sungguh, cari jalan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, saudara lepas dari itu, saudara rugi hidupnya saudara. Ya, saya akan berdoa untuk mereka-mereka ini yang benar-benar saudara mau bertobat, mau kembali kepada jalan yang benar. Dan saya tahu saudara ada di tempat ini pun Tuhan punya rencana, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Para lapakaya sekera lapatakaya syakara lapaka. Repekoto syaka pakara lapakuru lapatakara lapaka. Repekoto syaka pakuru lapatakaya sekera lapaka. Repekoto syaka pakuru lapatakaya. Repekoto syaka pakara lapakuru lapataka. Repekoto sekera lapatakaya sekera lapatakara. Repekoto syakara lapakara lapakaya sekera lapaka. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami ini Tuhan, yang terlibat dengan kuasa kegelapan, yang terlibat Tuhan di dalam dirinya Tuhan, tetap berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kenajisan yang menyiksa, mengikat kehidupan mereka. Pagi hari ini Tuhan kami perhadapkan kepadamu
Tuhan. Engkau yang sanggup melepaskan mereka, Engkau yang sanggup memulihkan mereka, Engkau yang sanggup Tuhan mengadakan sesuatu yang baru dalam hidup mereka, mengalami satu pemulihan di dalam jiwa mereka, sehingga mereka ini mengalami satu keajaiban dan mujizat, lepas dari ikatan semuanya itu, kenajisan yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saat pagi hari ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan, aku hancurkan segala kutuk-kutuk penyembahan berhala, segala kutuk-kutuk orang kuat, segala kutuk-kutuk pada saat ini, segala kejauhan penyembahan berhala, perdukunan, aku patahkan, aku hancurkan segala santet-santet, mimpi buruk, kenajisan, dosa Sodom dan Gomora, aku patahkan dan aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus terpecrik untuk mereka, dan kami percaya Roh Kudus akan bongkar semua topeng-topeng kemunafikan, topeng-topeng iblis yang selama ini menutupi sebagai anak-anak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, aku buka semua, aku buka dan aku lucuti. Engkau tidak berhak lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, topengmu sudah dibuka dengan kuasa Roh Kudus, dan kami percaya saatnya mereka menerima pembebasan, kelepasan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan pakai mereka menjadi saksi-Mu di dalam pemulihan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Amin. Sekarang terakhir yang demam, yang sedang kena demam, demam dan sakit, badanmu semuanya sakit, boleh rasain? Yang sedang kena demam, termasuk anakmu sedang kena demam. Orapa kata karapa si kata karapa. Orapa kata karapa si kata. Bapak, hamba berdoa saat ini Bapak, anak-anakmu sedang kena demam Tuhan. Bapak, Kau mengasihi mereka Tuhan. Sekarang demamnya turun. Turun dalam nama Yesus. 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 Demamnya turun. Demamnya turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demamnya turun. Amin. Turun dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah turunkan seluruh demamnya. Demamnya Kau turunkan. Pulih untuk anak Jemima. Amin. Yes. Jemila, Priscilla, Parcella. Turun. Sembuh. Florinta, Indrawati, Dewi Katarina, Tiffany, Elizabeth. Terus turun. Teti Rambe, Aprilana Marco, Glory Cloud Tutu. Sembuh. Pulih dalam nama Yesus. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Ermawati, sembuh. Pariama, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan, Kau sudah pulihkan. Terima kesembuhan, terima obat kepada Tuhan. Mukjizat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari semua angkat tanganmu, kita berdoa sama-sama. Bapak, hamba berdoa setiap angkat tangan di pagi hari ini Bapak, yang sakit apapun, sakit jantung, ginjal, asam lambung, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, yang sedang pendarahan, yang sedang sakit saraf, sakit tumor, kanker, stroke, semuanya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Tapi Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha penyembuh. Tuhan menyembuhkan berbagai macam penyakit dan kelemahan saat ini. Amin. Roh Kudus bekerja. Terima kesembuhan. Terima yang sedang pilek, sedang batuk terus, pilek gak sembuh-sembuh. Oleh darah Yesus, sembuh. Pulih dalam nama Yesus. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Kau disembuhkan, kau dipulihkan. Mana disembuhkan, dipulihkan, sama-sama kita bernyanyi dan berkata-kata dengan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan